Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ruzi Selamat Rahayu, NRP 5224 2066. Pada video ini saya akan melakukan analisis jaringan pada game Supersus. Analisis ini meliputi identifikasi server, penggunaan protokol, efisiensi data, serta dampak gangguan jaringan terhadap gameplay. Saya melakukan capture traffic menggunakan Wireshark untuk mengamati komunikasi jaringan. Pada fase lobby, terlihat bahwa komunikasi menggunakan protokol TLS versi 1.2 yang berjalan di atas TCP dengan port 443. Hal ini ditandai dengan adanya proses handshake seperti klien Hello dan server Hello, serta pertukaran sertifikat keamanan. Beberapa alamat IP yang terdeteksi pada fase ini merupakan server lobby yang digunakan untuk proses login dan matchmaking. Setelah masuk ke dalam permainan, terlihat bahwa protokol yang digunakan berubah menjadi UDP. UDP dipilih karena memiliki latensi yang rendah dan cocok untuk komunikasi real-time. IP yang dominan selama gameplay teridentifikasi sebagai server arena, yaitu 148.153.100.115. Selanjutnya, saya melakukan trace route ke alamat IP server untuk mengetahui jalur perjalanan paket. Terlihat bahwa paket melewati jaringan lokal, kemudian masuk ke jaringan ISP, dan dilanjutkan ke backbone internasional. Beberapa hop menunjukkan request timeout yang merupakan hal normal karena adanya pembatasan dari server. Berdasarkan latensi yang relatif rendah dan pola routing, server kemungkinan berada di wilayah Asia Tenggara seperti Singapura. Pada fase gameplay, paket data yang digunakan memiliki ukuran yang relatif kecil. Sebagai contoh, satu paket memiliki ukuran total sebesar 80 byte. Dari jumlah tersebut, payload data yang dikirim hanya sebesar 38 byte. Sehingga efisiensi payload berada di kisaran 47%. Sementara sisanya merupakan overhead dari protokol jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa game lebih mengutamakan kecepatan dibanding efisiensi ukuran paket. Jika satu pemain membutuhkan sekitar 50 kilobit per detik, maka untuk 5.000 pemain dibutuhkan bandwidth sekitar 250 megabit per detik. Dengan tambahan overhead dan margin keamanan, kebutuhan total bandwidth diperkirakan mencapai sekitar 300 megabit per detik. Pada tahap ini, saya melakukan stress test menggunakan Clumsy dengan mensimulasikan packet loss 50% pada traffic UDP. Berdasarkan hasil pada Wireshark, terlihat adanya gangguan pada pengiriman paket data seperti packet loss dan delay. Namun secara visual, gameplay tidak menunjukkan gangguan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena game menggunakan mekanisme seperti client-side prediction dan interpolasi untuk menjaga tampilan tetap stabil meskipun terjadi gangguan jaringan. Dengan demikian, meskipun gangguan jaringan terjadi, dampaknya dapat diminimalkan pada sisi pengguna. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan UDP sangat efektif untuk komunikasi real-time, namun sangat rentan terhadap gangguan jaringan. Sekian, terima kasih.